Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam renungan dan doa pada hari ini di channel Doa dan Harapan. Pada pagi ini, kita diajak untuk menyelami makna ketenangan hati yang sejati, sebuah keteduhan batin yang tidak ditentukan oleh situasi luar, melainkan oleh kedalaman iman dan kepercayaan. Di tengah ritme hidup yang cepat, tuntutan yang menekan, serta pikiran yang sering gelisah, banyak hati merindukan damai yang mampu menetap, bukan sekadar singgah. Renungan ini mengundang kita untuk membuka diri terhadap firman Tuhan, merenungkan sumber damai yang tidak goyah oleh perubahan, dan menata kembali arah batin agar selaras dengan kehendak-Nya. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman ini menyapa hati dengan lembut namun tegas. Damai yang berasal dari Tuhan memiliki kualitas yang berbeda dari ketenangan yang ditawarkan dunia. Dunia memberi damai yang bergantung pada kondisi, pencapaian, atau rasa aman semu, sementara firman Tuhan mengarahkan kita kepada damai yang bertahan di tengah badai. Ajakan untuk tidak gelisah dan gentar bukanlah pengingkaran atas realitas hidup, melainkan undangan untuk berakar pada sumber damai yang kokoh. Dari firman tersebut, kita belajar bahwa ketenangan sejati bertumbuh ketika hati memilih untuk percaya, bukan karena masalah hilang, tetapi karena orientasi batin diubah. Kepercayaan menata ulang pikiran, menggeser fokus dari kekhawatiran menuju pengharapan. Dalam proses ini, iman menjadi ruang aman tempat hati beristirahat, sekalipun langkah masih berjalan di jalan yang menantang. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini memperdalam pemahaman kita. Damai Allah bukan sekadar perasaan tenang, melainkan penjagaan aktif atas hati dan pikiran. Damai yang melampaui akal mengatasi keterbatasan logika manusia. Ia bekerja melindungi, menenangkan, dan meneguhkan batin ketika pikiran cenderung terpecah. Ketika kedua firman ini disandingkan, kita melihat satu benang merah yang kuat. Damai sejati berakar pada relasi yang hidup dengan Tuhan, dan berbuah dalam ketenangan yang memelihara batin. Dalam pergumulan sehari-hari, tekanan pekerjaan, kecemasan keluarga, atau beban keputusan, firman Tuhan menuntun kita untuk menata ulang pusat perhatian, membiarkan hati dijaga, dan pikiran diarahkan pada pengharapan. Renungan pagi ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, mengumpulkan hati, menenangkan pikiran, dan membuka ruang bagi damai yang memelihara. Biarlah firman yang kita dengar hari ini menjadi pijakan untuk melangkah dengan tenang, penuh iman, dan harap. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan setia, pada pagi yang Engkau karuniakan ini hati kami datang dengan kerendahan dan kejujuran. Kami membuka ruang terdalam batin kami untuk hadirat-Mu yang menenangkan. Kami mengakui bahwa seringkali langkah kami tergesa, pikiran kami penuh beban, dan perasaan kami mudah terguncang oleh keadaan. Di hadapan-Mu, kami menyerahkan seluruh diri kami apa adanya. Segala kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan yang kami simpan dalam diam, kami letakkan di altar kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau hembuskan hari ini, atas kesempatan baru untuk belajar percaya, bertumbuh, dan berjalan dalam ketaatan. Terima kasih atas kesabaran-Mu yang tak berkesudahan ketika iman kami goyah, atas tangan-Mu yang tetap memegang ketika kami hampir menyerah. Kami memuliakan Engkau karena Engkau adalah Allah yang dekat, yang memahami kelemahan kami, dan yang menguatkan ketika tenaga kami habis. Di hadapan-Mu kami mengaku, seringkali kami lebih mendengarkan suara ketakutan daripada kebenaran, lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar pada janji-Mu. Kami menyesali kata-kata yang terucap tanpa kasih, keputusan yang diambil tanpa hikmat, dan sikap hati yang keras ketika Engkau mengundang kami untuk percaya. Ampunilah kami,
Bersihkan hati dan pikiran kami, perbarui batin kami, dan luruskan kembali arah hidup kami. Kami belajar dari perjalanan iman Petrus. Ketika ia melangkah dengan berani namun juga pernah goyah, Engkau tidak meninggalkannya. Dalam kelemahannya, Engkau meneguhkan. Dalam kegagalannya, Engkau memulihkan. Biarlah teladan itu meneguhkan kami bahwa Engkau tidak menuntut kesempurnaan, melainkan hati yang mau kembali dan berserah. Seperti Petrus yang ditarik kembali kepada keyakinan, demikian pula kami mohon agar iman kami ditegakkan, keberanian kami diperbarui, dan kasih kami diperdalam. Kami menyerahkan hati kami untuk Engkau tenangkan, pikiran kami untuk Engkau jaga, dan kehendak kami untuk Engkau arahkan. Ajarlah kami berjalan dengan rendah hati, berkata-kata dengan lemah lembut, dan bertindak dengan kasih. Biarlah setiap langkah hari ini dipimpin oleh damai yang berasal dari-Mu. Damai yang menuntun keputusan, menata emosi, dan menguatkan iman. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Jadikan hidup kami persembahan yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih dan setia, pada pagi yang Engkau karuniakan ini hati kami datang dengan kerendahan dan kejujuran. Kami membuka ruang terdalam batin kami untuk hadirat-Mu yang menenangkan. Kami mengakui bahwa seringkali langkah kami tergesa, pikiran kami penuh beban, dan perasaan kami mudah terguncang oleh keadaan. Di hadapan-Mu, kami menyerahkan seluruh diri kami apa adanya. Segala kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan yang kami simpan dalam diam, kami letakkan di altar kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau hembuskan hari ini, atas kesempatan baru untuk belajar percaya, bertumbuh, dan berjalan dalam ketaatan. Terima kasih atas kesabaran-Mu yang tak berkesudahan ketika iman kami goyah, atas tangan-Mu yang tetap memegang ketika kami hampir menyerah. Kami memuliakan Engkau karena Engkau adalah Allah yang dekat, yang memahami kelemahan kami, dan yang menguatkan ketika tenaga kami habis. Di hadapan-Mu kami mengaku, seringkali kami lebih mendengarkan suara ketakutan daripada kebenaran, lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar pada janji-Mu. Kami menyesali kata-kata yang terucap tanpa kasih, keputusan yang diambil tanpa hikmat, dan sikap hati yang keras ketika Engkau mengundang kami untuk percaya. Ampunilah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, perbarui batin kami, dan luruskan kembali arah hidup kami. Kami belajar dari perjalanan iman Petrus. Ketika ia melangkah dengan berani namun juga pernah goyah, Engkau tidak meninggalkannya. Dalam kelemahannya, Engkau meneguhkan. Dalam kegagalannya, Engkau memulihkan. Biarlah teladan itu meneguhkan kami bahwa Engkau tidak menuntut kesempurnaan, melainkan hati yang mau kembali dan berserah. Seperti Petrus yang ditarik kembali kepada keyakinan, demikian pula kami mohon agar iman kami ditegakkan, keberanian kami diperbarui, dan kasih kami diperdalam. Kami menyerahkan hati kami untuk Engkau tenangkan, pikiran kami untuk Engkau jaga, dan kehendak kami untuk Engkau arahkan. Ajarlah kami berjalan dengan rendah hati, berkata-kata dengan lemah lembut, dan bertindak dengan kasih. Biarlah setiap langkah hari ini dipimpin oleh damai yang berasal dari-Mu. Damai yang menuntun keputusan, menata emosi, dan menguatkan iman. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Jadikan hidup kami persembahan yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang setia dan penuh kuasa, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang tidak pernah lalai. Pekerjaan yang kami lakukan, rencana yang kami susun, serta mimpi-mimpi yang kami simpan dalam doa. Pimpin setiap langkah kami hari ini agar selaras dengan kehendak-Mu. Ajari kami bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, dan menjalani tanggung jawab dengan hati yang tenang. Ketika kami dihadapkan pada pilihan-pilihan penting, berikan kejernihan pikiran dan keberanian untuk taat. Bukakan pintu yang berasal dari-Mu dan tutuplah setiap jalan yang menjauhkan kami dari kebenaran. Kami mengangkat gereja-Mu dimanapun berada. Kuatkan para pelayan, gembala, dan setiap pribadi yang setia mengabdi. Limpahkan hikmat, ketekunan, dan kerendahan hati agar pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang.
Jadikan gerejamu terang dan garam di tengah dunia, tempat di mana kasih dinyatakan, pengharapan dipulihkan, dan damai-Mu dirasakan oleh setiap jiwa yang datang. Kami belajar dari perjalanan Daud. Di tengah pergumulan dan peperangan batin, ia tetap memusatkan hati kepadamu. Dalam pujian dan penyerahan, ia menemukan kekuatan yang baru. Ajarlah kami memiliki hati yang berkenan, hati yang percaya ketika jalan terjal, dan hati yang memuji ketika berkat dicurahkan. Seperti Daud yang berlindung pada kesetiaan-Mu, kiranya kami pun menemukan ketenangan dalam janji-Mu yang tidak pernah gagal. Kami menyerahkan masa depan kami, impian yang belum terwujud, rencana yang masih kami nantikan, serta harapan yang kami bawa dalam diam. Tuntun kami melangkah dengan damai, lepaskan kami dari kecemasan yang berlebihan, dan gantikan dengan keyakinan yang teguh. Biarlah damai-Mu menjaga hati dan pikiran kami dalam setiap musim kehidupan, menenangkan saat badai datang, dan meneguhkan saat penantian terasa panjang. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami menghaturkan seluruh doa dan permohonan kami, dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya damai Tuhan menyertai setiap langkah, memberkati pekerjaan dan keluarga, serta memberi kekuatan baru. Selamat beraktivitas dan melangkah dengan hati yang tenang di dalam kasih-Nya. Haleluya!